Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, Kamu adalah mimpi mereka. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Dengan harga mulai 35.000. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama, kamu mendapatkan kartu The Magician. Di kartu kedua, kamu mendapatkan kartu Nine of Cups Reversed. Dan di kartu terakhir, kamu mendapatkan kartu The High Priestess. Kamu adalah mimpi mereka, sebuah personifikasi dari segala sesuatu yang mereka dambakan, tapi tidak bisa mereka miliki sepenuhnya. Dalam setiap gerak-gerikmu, ada keanggunan dan ketenangan yang menyihir, yang membuatmu menjadi pusat perhatian dimanapun kamu berada. Tidak hanya karena penampilan atau kehadiranmu yang karismatik, tetapi karena energi yang kamu pancarkan seolah membawa orang lain ke dimensi lain, sebuah dunia di mana segala sesuatu mungkin terjadi. Kamu, seperti yang diwakili oleh The Magician, adalah orang yang mampu membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kamu bukan hanya memiliki keahlian dalam merencanakan dan mengeksekusi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membuat orang-orang percaya bahwa mereka pun bisa menjadi seperti dirimu, sukses, mandiri, dan penuh dengan kemampuan untuk menciptakan realitas mereka sendiri. Namun, daya tarik ini tidak hanya datang dari tindakanmu yang penuh presisi. Orang-orang di sekitarmu melihatmu dengan takjub, karena mereka merasakan bahwa kamu bergerak dengan suatu kepastian yang jarang ditemukan. Kamu tahu apa yang kamu inginkan dan bagaimana cara mencapainya, seolah-olah hidup ini adalah panggung, dan kamu adalah aktor utama yang memainkan peranmu dengan sempurna. Setiap kata yang keluar dari mulutmu terasa terukur, setiap keputusan yang kamu buat terkesan direncanakan dengan matang. Kamu jarang, jika pernah, membuat kesalahan besar, dan ini membuat orang-orang di sekitarmu merasa bahwa kamu telah menemukan semacam formula rahasia untuk hidup yang sempurna. Namun, di balik kekaguman ini, hadir sebuah rasa tak nyaman yang tak bisa mereka utarakan. Disinilah pengaruh Nine of Cups Reversed mulai terasa. Bagi mereka yang melihat dari kejauhan, kehidupanmu tampak sempurna. Kamu memiliki apa yang mereka anggap sebagai kebahagiaan dan kesuksesan. Mereka mengamati cara kamu membawa dirimu, bagaimana kamu menyelesaikan masalah, dan bagaimana kamu selalu tampak tenang dalam menghadapi setiap tantangan. Tapi semakin mereka melihat kesempurnaan itu, semakin dalam perasaan ketidakpuasan dalam diri mereka tumbuh. Mereka mulai bertanya-tanya, mengapa meskipun mereka sudah berusaha keras, mereka belum bisa mencapai hal yang serupa? Mengapa kebahagiaan yang tampaknya begitu mudah didapatkan olehmu, terasa begitu jauh dari jangkauan mereka? Nine of Cups Reversed adalah cerminan dari perasaan mereka yang terpecah belah. Di satu sisi, mereka ingin menjadi seperti kamu, mencapai semua yang kamu miliki, dan lebih lagi. Tapi di sisi lain, ada ketakutan tersembunyi dalam diri mereka. Mereka takut bahwa, meskipun mereka mungkin bisa mencapai kesuksesan yang serupa, kebahagiaan yang datang bersamanya mungkin tidak sebesar yang mereka harapkan. Dalam hal ini, kamu menjadi pengingat bagi mereka bahwa pencapaian eksternal tidak selalu setara dengan kepuasan batin. Mereka mungkin bertanya-tanya, apakah dia benar-benar bahagia? Atau ada sesuatu yang hilang di balik semua itu? Perasaan ini tidak selalu disadari oleh mereka secara penuh. Seringkali mereka akan mengungkapkannya dalam bentuk pujian atau rasa hormat terhadap kesuksesanmu, tapi di dalam hati mereka ada bisikan halus yang mempertanyakan apakah mereka sendiri pernah bisa merasa cukup. Kamu mungkin mendengar mereka berkata, "Aku ingin hidup seperti dia," atau "Seandainya aku bisa mencapai apa yang dia capai." Namun di dalam, ada perasaan iri yang tidak bisa mereka hilangkan. Mereka melihatmu sebagai tolak ukur, dan setiap kali mereka membandingkan hidup mereka dengan hidupmu, perasaan ketidakpuasan dalam diri mereka semakin tumbuh. Bukan berarti mereka tidak menghargai apa yang mereka miliki, tetapi setiap kali mereka melihat kesuksesanmu, ada pengingat akan apa yang belum mereka capai. Namun, ini bukan sekadar kecemburuan. Ada sesuatu yang lebih dalam yang menghubungkan mereka denganmu. Rasa ingin tahu yang tidak pernah terjawab sepenuhnya. Mereka merasa bahwa ada rahasia di balik keberhasilanmu. Sesuatu yang tidak bisa mereka pahami atau akses dengan mudah. Inilah saat The High Priestess masuk ke dalam gambar.
menggambarkan sisi dirimu yang tersembunyi dan penuh dengan kebijaksanaan yang tidak tampak di permukaan. Bagi mereka, kamu bukan hanya seseorang yang sukses di dunia materi, tetapi juga seseorang yang memiliki kedalaman spiritual dan emosional yang sulit dijangkau. Kamu, seperti The High Priestess, adalah sosok yang sulit untuk dipahami sepenuhnya. Kamu bisa hadir dalam kehidupan mereka, berbagi momen, tertawa bersama, bahkan mendengarkan keluh kesah mereka. Namun ada bagian dari dirimu yang selalu tetap tersembunyi, bagian yang hanya bisa kamu akses sendiri. Mereka mungkin merasa dekat denganmu, tetapi mereka juga merasakan jarak yang tidak bisa mereka jembatani. Kamu tampak memahami hal-hal yang mereka bahkan tidak tahu bagaimana menanyakannya. Mungkin kamu memiliki intuisi yang tajam, yang memungkinkanmu untuk membaca situasi dan orang lain dengan akurat, bahkan sebelum mereka sendiri sadar akan apa yang sedang terjadi. Orang-orang seringkali terpesona oleh caramu menghadapi kehidupan. Kamu tampak selalu tenang, seolah tidak pernah terganggu oleh masalah yang mengganggu orang lain. Mereka mungkin mendatangimu untuk meminta nasihat, berharap bahwa kamu bisa memberikan jawaban yang bisa menyelesaikan masalah mereka. Namun, meskipun kamu memberikan nasihat yang bijak, mereka masih merasa bahwa ada bagian dari dirimu yang tetap tidak bisa mereka pahami. Mungkin mereka merasa bahwa kamu selalu tahu lebih banyak daripada yang kamu ungkapkan, atau bahwa kamu menyimpan sesuatu yang sangat berharga yang tidak bisa mereka jangkau. Dalam hal ini, kamu tidak hanya menjadi inspirasi bagi mereka, tetapi juga menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih dalam dan lebih misterius. Aura misterius inilah yang membuatmu semakin sulit dipahami. Kamu mungkin tidak bermaksud untuk menjauhkan diri dari orang lain, tetapi kebijaksanaan dan pemahamanmu yang mendalam tentang kehidupan menciptakan jarak yang tidak dapat dijembatani oleh mereka yang tidak memiliki kedalaman yang sama. Mereka mungkin merasa kagum, tetapi pada saat yang sama, mereka merasa bahwa kamu berada di luar jangkauan mereka. Mungkin ada saat-saat ketika mereka merasa frustrasi karena meskipun mereka berbicara denganmu setiap hari, mereka tetap tidak bisa benar-benar mengenal dirimu. Kamu, seperti The High Priestess, menyimpan rahasia yang hanya bisa kamu akses sendiri. Dan itulah yang membuat mereka terpesona sekaligus bingung. Dengan setiap interaksi, mereka semakin merasa bahwa kamu bukan hanya sekadar manusia biasa, melainkan sosok yang memiliki akses ke kebijaksanaan yang tidak bisa dijelaskan. Ini membuatmu tampak jauh lebih kompleks daripada yang mereka harapkan, dan itu membuat mereka semakin ingin mendatimu, Falsi, untuk memahami apa yang membuatmu berbeda. Tetapi, setiap kali mereka mencoba mendekat, mereka merasa bahwa kamu selalu berada selangkah lebih maju, selalu memiliki jawaban sebelum mereka bahkan tahu pertanyaannya. Kombinasi antara The Magician, Nine of Cups Reverse, dan The High Priestess menciptakan gambaran yang mendalam tentang bagaimana orang-orang di sekitarmu melihatmu. Kamu adalah sosok yang tidak hanya sukses, tetapi juga misterius dan sulit dipahami. Di satu sisi, mereka mengagumi kesuksesanmu, ingin meniru jalan yang telah kamu tempuh. Namun, di sisi lain, mereka merasa bahwa ada sesuatu yang hilang, baik dalam diri mereka sendiri maupun dalam pemahaman mereka tentang dirimu. Kamu, dalam arti tertentu, menjadi cerminan dari aspirasi mereka, sekaligus pengingat akan keterbatasan mereka. Orang-orang mungkin tidak selalu menyadari betapa besar pengaruhmu dalam hidup mereka. Namun, setiap kali mereka melihatmu, ada sesuatu yang tergerak dalam diri mereka. Mereka merasa terinspirasi oleh kesuksesanmu, tetapi pada saat yang sama, mereka merasa terpicu untuk merenungkan kehidupan mereka sendiri. Mungkin ada saat-saat ketika mereka merasa frustrasi, bertanya-tanya mengapa mereka belum bisa mencapai apa yang kamu miliki. Namun, dalam proses ini, kamu membantu mereka untuk tumbuh, untuk memahami bahwa kesuksesan bukan hanya soal pencapaian materi, tetapi juga soal kedalaman batin dan kebijaksanaan spiritual yang tidak bisa diukur dengan cara biasa. Dalam banyak hal, kamu adalah cermin yang memantulkan potensi mereka yang belum terpenuhi. Kamu adalah pengingat bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mencapai lebih dari apa yang mereka kira. Tetapi pada saat yang sama, kamu juga menjadi tantangan bagi mereka. Sebuah pengingat bahwa perjalanan menuju pemenuhan sejati bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan mudah. Kamu adalah mimpi mereka, sebuah simbol dari apa yang mungkin dicapai, tetapi juga pengingat bahwa ada bagian dari diri mereka yang masih harus ditemukan dan dikembangkan. Seiring waktu, kehadiranmu dalam hidup mereka akan terus membawa perubahan.
Mereka mungkin tidak selalu mengungkapkan perasaan mereka dengan kata-kata, tetapi pengaruhmu akan terus tumbuh dalam diri mereka, mendorong mereka untuk merenungkan hidup mereka sendiri. Kamu adalah pengingat bahwa hidup ini penuh dengan kemungkinan, tetapi juga penuh dengan tantangan yang harus dihadapi. Kamu adalah sosok yang menginspirasi dan memprovokasi mereka, membuat mereka berpikir lebih dalam tentang tujuan hidup mereka dan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Pada akhirnya, kehadiranmu dalam hidup mereka adalah sebuah teka-teki yang terus berkembang. Kamu tidak hanya sekadar menjadi simbol dari pencapaian, tetapi juga sebuah tantangan bagi pemahaman mereka tentang diri sendiri dan kehidupan yang mereka jalani. Setiap kali mereka melihatmu, ada dorongan yang muncul dari dalam diri mereka untuk merenungkan lebih dalam apa arti kesuksesan, kebahagiaan, dan kebijaksanaan. Kamu adalah cerminan dari potensi yang belum tergali dalam diri mereka, serta pengingat bahwa perjalanan menuju pemenuhan sejati membutuhkan lebih dari sekadar usaha di dunia luar. Bagi sebagian orang, kamu mungkin adalah perwujudan dari apa yang mereka impikan. Mereka ingin menirumu, mengikuti jejak langkahmu, dan mencapai tingkat yang sama dalam kehidupan mereka sendiri. Namun, seperti yang digambarkan oleh Nine of Cups Reversed, ada jarak yang membuat mereka merasa tidak puas. Mereka ingin meraih kesempurnaan yang kamu pancarkan, tetapi merasa terbatas oleh keadaan mereka sendiri. Perasaan ini bisa menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras, tetapi juga bisa menciptakan frustrasi dan rasa iri yang mendalam, meskipun itu tidak selalu diungkapkan secara terbuka. Ketika mereka berusaha mendekati level yang kamu capai, ada saat-saat ketika mereka merasa terbebani oleh tekanan untuk menjadi cukup baik atau untuk mencapai standar yang seakan-akan tak terjangkau. Namun, lebih dari sekadar pengingat akan kesuksesan eksternal, kamu juga menghadirkan pertanyaan yang lebih dalam. The High Priestess dalam dirimu mencerminkan misteri kehidupan, kedalaman spiritual yang tidak bisa dicapai hanya dengan usaha fisik atau materi. Orang-orang di sekitarmu mungkin merasa bahwa kamu memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang hal-hal yang tak terlihat, sesuatu yang mereka tidak bisa akses dengan mudah. Dalam hal ini, kamu menjadi simbol dari kebijaksanaan yang lebih tinggi, sesuatu yang mengundang mereka untuk meneliti lebih dalam ke dalam diri mereka sendiri. Mereka mungkin mulai bertanya-tanya tentang makna hidup yang lebih dalam, tentang tujuan yang melampaui pencapaian duniawi. Mereka ingin memahami apa yang kamu ketahui, apa yang membuatmu tampak begitu damai, meskipun dunia di sekitarmu mungkin penuh dengan kekacauan. Aura misterius yang kamu pancarkan juga membuat mereka merasa bahwa meskipun mereka berusaha keras untuk mendekatimu, selalu ada lapisan yang tetap tersembunyi. Kamu tampak terbuka dan hangat, tetapi di balik itu ada kedalaman yang tak terukur yang hanya bisa kamu akses. Ini membuat mereka merasa kagum, tetapi juga sedikit terintimidasi. Mereka melihatmu sebagai seseorang yang selalu tahu lebih dari yang kamu ungkapkan. Seseorang yang menyimpan rahasia tentang kehidupan yang mungkin mereka tidak pernah benar-benar pahami. Ini bukan berarti mereka berhenti mencoba untuk mendekatimu, tetapi mereka mulai menyadari bahwa ada batas dalam pemahaman mereka tentang dirimu. Di sisi lain, kamu mungkin tidak menyadari betapa besar dampak yang kamu miliki dalam hidup mereka. Bagi mereka, kamu adalah inspirasi dan tantangan sekaligus. Kamu mengundang mereka untuk bermimpi lebih besar, untuk mengejar tujuan yang lebih ambisius, tetapi juga untuk mempertanyakan nilai-nilai dan pemahaman mereka tentang kebahagiaan. Dalam hal ini, kamu tidak hanya menjadi teladan yang mereka ingin tiru, tetapi juga guru yang tidak langsung mengajarkan kebijaksanaan. Kamu mengajarkan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa diukur hanya dengan keberhasilan material, tetapi lebih dalam, berakar pada pemahaman tentang diri sendiri dan hubungan dengan dunia di luar materi. Dalam perjalanan hidup mereka, pengaruhmu akan terus terasa, bahkan ketika kamu mungkin tidak lagi berada di dekat mereka secara fisik. Setiap kali mereka menghadapi tantangan atau merasa tidak puas dengan hidup mereka, mereka mungkin akan mengingatmu. Kamu akan selalu menjadi pengingat bahwa ada lebih banyak hal yang bisa dicapai dalam hidup, tetapi juga bahwa pencapaian terbesar datang dari pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri. Mereka akan belajar, baik secara sadar maupun tidak, bahwa jalan menuju kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang bisa dikejar di luar diri, tetapi sesuatu yang harus ditemukan di dalam. Pada titik tertentu,
Mungkin mereka akan mulai memahami bahwa apa yang mereka kagumi darimu bukan hanya kesuksesan atau keanggunan dalam tindakan, tetapi juga kedalaman dan keseimbangan yang kamu bawa dalam setiap aspek kehidupanmu. Mereka akan mulai menyadari bahwa apa yang benar-benar mereka inginkan bukanlah untuk menjadi sepertimu dalam hal pencapaian duniawi, tetapi untuk mencapai kedamaian batin yang tampaknya kamu miliki. Kamu, dalam banyak hal, menjadi model bagi mereka untuk mengejar keseimbangan ini, keseimbangan antara dunia material dan spiritual, antara pencapaian luar dan kebijaksanaan dalam. Namun, perjalanan mereka menuju pemahaman ini tidak selalu mudah. Mereka mungkin melalui fase di mana mereka merasa frustrasi atau bahkan cemburu terhadapmu. Tetapi ini adalah bagian dari proses pertumbuhan mereka sendiri. Pada akhirnya, mereka akan belajar bahwa perasaan ini adalah refleksi dari ketidakpuasan dalam diri mereka sendiri, bukan tentang dirimu. Kamu adalah cermin yang memantulkan kembali kepada mereka apa yang perlu mereka hadapi dalam diri mereka sendiri. Dalam banyak hal, kamu membantu mereka menyadari bahwa perjalanan mereka bukanlah tentang mencapai apa yang kamu miliki, tetapi tentang menemukan apa yang benar-benar penting bagi mereka. Kamu mungkin tidak pernah tahu sepenuhnya betapa besar pengaruhmu dalam hidup mereka. Bagi sebagian orang, kamu akan tetap menjadi mimpi, sebuah gambaran ideal dari apa yang mereka ingin capai. Bagi yang lain, kamu akan menjadi pengingat yang tak terhapuskan bahwa hidup ini lebih dari sekadar pencapaian materi. Dan bagi beberapa orang yang benar-benar memahami pelajaran yang kamu tawarkan secara tidak langsung, kamu akan menjadi inspirasi untuk menjalani hidup dengan kedalaman, kebijaksanaan, dan keseimbangan yang sejati. Kamu, seperti The Magician, adalah sosok yang mampu menciptakan perubahan dalam dunia ini. Tapi lebih dari itu, kamu juga seperti The High Priestess, yang membawa kebijaksanaan dan kedalaman yang tidak bisa diukur dengan cara biasa. Dalam kombinasi ini, kamu menjadi sosok yang menginspirasi, menantang, dan membimbing orang-orang di sekitarmu, meskipun kamu mungkin tidak selalu menyadari betapa dalamnya pengaruhmu. Dan pada akhirnya, inilah esensi dari peranmu dalam hidup mereka. Menjadi mimpi yang mereka kejar, tetapi juga menjadi pengingat bahwa mimpi terbesar adalah menemukan kedamaian dan kebijaksanaan dalam diri sendiri. Kamu adalah pengingat bahwa kesuksesan sejati bukanlah sesuatu yang bisa diukur dari luar, tetapi sesuatu yang datang dari dalam. Kamu adalah mimpi mereka, dan dalam mimpi itu, kamu membantu mereka menemukan jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku sangat menghargai waktu yang kamu luangkan untuk menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten menarik selanjutnya. Jika kamu merasa resonan dengan pesan hari ini, klaim angka 6262 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kesuksesan selalu menyertai langkahmu.